Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Sari Indah Utama Putri dari kelas Teknik Komputer 3B dengan NIM 1701081040. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang telah saya buat dengan judul Teknik Virtualisasi Manajemen Kontainer menggunakan Kubernetes sebagai mesin orchestration. Adapun yang memberlatar belakangi dari tugas akhir yang telah saya buat, yang pertama yaitu revolusi digital. Perkembangan aplikasi berbasis web sangatlah pesat, seiring dengan perkembangan komputer dan internet saat ini. Selain itu, aplikasi berbasis web juga semakin banyak digunakan karena dapat diakses di berbagai platform komputer dengan menjalankan web browser. Sehingga kemudahan proses deployment atau penyebaran aplikasi berbasis web juga harus diikuti dengan peningkatan dari kualitas ataupun kuantitas sebuah sumber daya yang diikuti dengan perkembangan teknologi. Yang kedua yaitu perubahan teknologi. Pada proses deployment atau penyebaran aplikasi berbasis web, tentunya dapat dilakukan dengan metode memanfaatkan teknologi virtualisasi berbasis hypervisor. Setiap aplikasi dan dependensi yang dibutuhkan disebar ke dalam virtualisasi mesin. Namun, menjalankan virtual mesin berbasis hypervisor ini membutuhkan resource yang sangat besar. Karena virtual mesin menjalankan base OS beserta kernelnya terpisah dari host. Maka dari itu, kita membutuhkan teknologi yang dapat menyediakan virtualisasi ringan yang mengisolasi aplikasi beserta environment yang dibutuhkan dengan kebutuhan resource minimal dan dapat dijalankan di berbagai infrastruktur untuk memudahkan proses penyebaran aplikasi. Adapun cara terbaru untuk melakukan mekanisme deployment pada tingkat virtualisasi di level software ke server dibutuhkan virtualisasi ringan seperti Docker, di mana Docker adalah teknik virtualisasi berbasis kontainer. Selanjutnya yang ketiga yaitu realita baru. Nah, datangnya teknologi baru yaitu kontainer, di mana virtualisasi berbasis kontainer adalah teknik yang tidak menerapkan hypervisor, yang hanya mengisolasi proses tanpa mengisolasi perangkat keras, kernel, dan sistem operasi sehingga dapat mengurangi overhead pada hardware dan memiliki perform yang lebih baik dari virtual mesin. Yang keempat yaitu mesin orchestration. Pada kebutuhan pengembang dan production, tidak cukup hanya sekedar aplikasi bisa berjalan di kontainer, juga membutuhkan sistem yang handal yang mampu membuat aplikasi selalu available. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah mesin orchestration yang bertugas untuk memanajemen kontainer, yaitu Kubernetes, di mana Kubernetes adalah mesin orchestration yang berfungsi untuk memastikan seluruh kontainer dapat berjalan dengan baik dalam memproses workload yang berjalan pada mesin fisik atau mesin virtual. Selanjutnya adalah adapun tujuan yang telah dicapai pada tugas akhir kali ini. Yang pertama adalah dapat melakukan instalasi Docker sebagai teknik virtualisasi kontainer menggunakan sistem operasi Ubuntu Server 16 dari layanan cloud computing AWS. Yang kedua, dapat melakukan instalasi Kubernetes sebagai mesin orchestration untuk memanajemen kontainer. Yang ketiga adalah dapat membuat sebuah sistem pada cluster Kubernetes sehingga jaringan antar server master dan worker dapat saling terhubung. Yang keempat, dapat mengimplementasikan teknik Dockerize dan menjalankan aplikasi web pada kontainer menggunakan environment yang berbeda, serta seluruh code berhasil tersimpan pada repositori Docker Hub. Yang kelima adalah Kubernetes mampu memanajemen kontainer dengan teknik deployment dan service dengan menggunakan konfigurasi yang mudah dan cepat tanpa memberatkan kinerja server serta dapat diakses oleh klien. Selanjutnya yaitu adapun batasan masalah dalam menyelesaikan sistem tugas akhir ini. Yang pertama adalah sistem operasi yang akan digunakan dalam layanan cloud computing AWS adalah menggunakan Ubuntu 16 Xenial Server dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Yang kedua, remote access untuk mengendalikan sistem operasi menggunakan PuTTY. Yang ketiga adalah aplikasi pendukung kontainer runtime pada Kubernetes yang akan digunakan yaitu Docker. Yang keempat adalah aplikasi yang akan di-Dockerize pada implementasi ini adalah aplikasi berbasis web server. Yang kelima adalah aplikasi pendukung dalam memanajemen kontainer yang akan digunakan yaitu adalah Kubernetes. Yang terakhir yaitu aplikasi antarmuka untuk memanajemen kontainer dalam memonitoring resource dan komponen Kubernetes menggunakan Kubernetes Dashboard UI Web Tool atau dari dalam cluster itu sendiri.
Selanjutnya yaitu adapun metodologi dalam penelitian tugas akhir ini. Yang pertama yaitu studi literatur. Pada tahap ini pencarian referensi dapat dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, website, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan server, software engineer, DevOps, virtualisasi Docker, dan Kubernetes sebagai machine orchestration. Yang kedua yaitu konsultasi. Pada tahap ini dapat melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing maupun dengan pihak lainnya yang mendukung dalam perancangan tugas akhir. Yang ketiga yaitu perancangan sistem. Pada tahap ini, proses perancangan bertujuan untuk merancang alur dan skenario dalam manajemen kontainer yang akan dibuat, meliputi dari tahapan untuk menganalisis kebutuhan yang akan dilakukan. Yang keempat yaitu implementasi sistem. Pada tahap ini dilakukan proses manajemen kontainer dimulai dari proses instalasi sistem operasi pada server cluster, instalasi dan konfigurasi Docker, instalasi dan konfigurasi Kubernetes, hingga proses pengimplementasian Kubernetes sebagai aplikasi manajemen kontainer. Yang kelima yaitu pengujian sistem. Pada tahap ini bertujuan untuk menguji hasil implementasi manajemen kontainer dan melakukan analisis pada sistem yang telah dibuat. Selanjutnya adalah perancangan sistem pada teknik virtualisasi manajemen kontainer menggunakan Kubernetes sebagai machine orchestration. Di sini dapat dilihat 3 unit server di mana jaringannya sudah saling terhubung sehingga ia membentuk satu kesatuan yang disebut dengan sistem cluster Kubernetes. Pada masternode, ia adalah otak di balik semua operasi di dalam cluster. Sedangkan tugasnya adalah dapat mengelola keadaan dan kondisi cluster pada komponen-komponen yang ada pada masternode. Adapun komponen-komponen yang terdapat pada masternode yang pertama adalah API server, di mana API server yaitu berperan sebagai perantara terhadap komponen control plane lainnya dan menjadi satu-satunya komponen yang bisa berkomunikasi kepada etcd. Selanjutnya yaitu etcd. Ia adalah distribusi key value data yang digunakan untuk mempertahankan kondisi dari cluster Kubernetes. Selanjutnya yaitu Kube Controller Manager, yaitu komponen yang berjalan pada masternode. Ia berperan juga dalam mengontrol dan memberikan regulasi atau aturan terkait dalam kondisi sebuah cluster Kubernetes. Selanjutnya yaitu Kube Scheduler, di mana ia berperan untuk menetapkan objek-objek baru seperti pod kernel tertentu. Selama proses scheduling, semua keputusan dibuat berdasarkan status dan kondisi cluster dan permintaan atau persyaratan dari objek baru yang akan ditetapkan. Selanjutnya adalah worker node, di mana worker node merupakan sebuah mesin worker di dalam Kubernetes yang sebelumnya dinamakan dengan minion. Sebuah node bisa berupa VM ataupun mesin fisik, tergantung dari klasternya. Masing-masing node berisi beberapa service yang akan digunakan untuk menjalankan banyak pod dan diatur oleh komponen-komponen yang dimiliki oleh master. Pada worker node terdapat 2 server yang akan saya implementasikan, yaitu worker node 1 dan worker node 2. Adapun komponen-komponen yang terdapat pada worker node yang pertama yaitu kubelet. Kubelet ialah tempat mengambil informasi dari master node dan memastikan bahwa setiap pod yang ditugaskan padanya berjalan dan dikonfigurasi dalam keadaan yang diinginkan. Yang kedua yaitu Docker, di mana Docker adalah container runtime atau arsitektur yang akan digunakan pada Kubernetes. Yang ketiga yaitu adalah kube-proxy, di mana kube-proxy adalah mengawasi semua layanan dan memelihara konfigurasi jaringan di semua elemen pada cluster. Yang terakhir yaitu adalah pod. Pod merupakan unit terkecil di Kubernetes atau unit terkecil yang mengemas kontainer yang paling sederhana di dalam objek Kubernetes yang dapat dideploy, di mana sebuah pod dapat merepresentasikan suatu proses yang berjalan di dalam cluster. Selanjutnya yaitu alur sistem Docker Container. Di sini dapat dilihat pada alur sistem Docker Container, seorang developer mencoba meminta Docker untuk membuat image dengan proses build image, di mana image ini adalah template yang akan menjalankan kontainer. Setelah Docker image dibuat dan diproses, selanjutnya dapat diupload atau dipush pada Docker registry atau image registry, di mana image registry ini adalah tempat penampungan data image yang sudah dilakukan pada proses build image. Setelah upload image berhasil, selanjutnya developer meminta Docker pada production untuk menjalankan image sehingga image dapat dijalankan dalam bentuk kontainer. Maka dari itu,
aplikasi kita yang sudah kita kemas dalam image dapat dijalankan pada Docker container. Setelah berhasil menjalankan aplikasi berbasis web server pada container, selanjutnya kita dapat melakukan manajemen container pada Kubernetes. Dalam melakukan proses manajemen container pada Kubernetes, kita dapat melakukan enkapsulasi container menjadi pod pada Kubernetes. Di sini dapat dilihat yaitu diagram sequence pod pada Kubernetes, di mana nantinya kontainer akan dienkapsulasi menjadi sebuah pod. Adapun prosesnya dapat dilihat di sini adalah master node sebagai aktor, di mana nantinya master node akan membuat pod dan memerintahkan kepada server API dan memvalidasi permintaan serta menyimpannya ke etcd. Nantinya etcd akan memberitahu kembali kepada API server sehingga nantinya scheduler dapat melakukan penjadwalan worker node tempat untuk menjalankan pod. Sehingga API server nantinya juga akan memanggil kubelet di node yang sesuai. Kubelet akan saling konfirmasi dengan daemon Docker menggunakan API melalui soket Docker untuk membuat kontainer, serta kubelet akan memperbarui status barunya di etcd sehingga pod akan terbuat. Maka dari itu, kontainer dapat dienkapsulasi menjadi pod sehingga aplikasi dapat diakses oleh klien. Selanjutnya adalah di sini hasil implementasi dari Docker, di mana sudah terdapat 6 aplikasi web server yang sudah diimplementasikan pada sistem agar dapat running pada Docker container sehingga dapat dimanajemen pada Kubernetes, yaitu terdiri dari Tomcat, Apache 2, CRUD, Chatboot, Golang, dan Nginx. Pada gambar pertama ini dapat dilihat di sini adalah list dari image menggunakan command docker image, di mana terdapat aplikasi berbasis web server kita sudah dapat dilakukan proses build image pada Docker sehingga nantinya dapat dijalankan pada Docker container. Di bawah ini terdapat list-list Docker container di mana aplikasi berbasis web server kita sudah dijalankan atau sudah dikemas pada Docker container. Selanjutnya di sini dapat dilihat adalah tampilan Docker Hub, di mana di sini terdapat list dari Docker image yang sudah kita upload atau kita push pada Docker registry di repository Docker Hub. Saya juga sudah melampirkan link di mana saya mempunyai akun Docker Hub, tempat penyimpanan atau tempat menyimpan data dari Docker image yang telah dilakukan proses build image pada konfigurasi sebelumnya. Selanjutnya adalah di sini terdapat hasil implementasi pada Kubernetes, di mana proses manajemen container dengan mesin orchestration dapat menyimpannya pada file eksistensi.yaml, yaitu sebagai dokumentasi di dalam cluster Kubernetes. Proses manajemen container menggunakan teknik deployment dan service, sehingga kontainer dienkapsulasi menjadi sebuah pod dan klien dapat menggunakan layanan dari aplikasi berbasis web server tersebut. Selanjutnya ini adalah hasil dari manajemen kontainer menggunakan Kubernetes sebagai mesin orchestration dengan menggunakan teknik deployment dan service, di mana pada aplikasi berbasis Tomcat sudah dapat diakses menggunakan IP public worker node 1 yang sudah discheduler oleh API server dari master node. Begitupun terdapat juga pada aplikasi berbasis web server Apache 2 menggunakan IP public worker node 2. Pada aplikasi web Apache dengan PHP yang membuat aplikasi sederhana chatbot menggunakan akses IP public worker node 1. Pada aplikasi web Nginx dengan PHP dapat diakses menggunakan IP public worker node 1 yang mana telah dapat menjalankan aplikasi sederhana CRUD. Di sini terdapat juga tampilan aplikasi berbasis web Golang, di mana telah dapat diakses menggunakan IP public worker node 2. Selanjutnya adalah di sini juga terdapat Kubernetes Dashboard UI Web Tool, di mana tujuannya adalah untuk mempermudah admin dalam memonitoring status proses node cluster
dan komponen Kubernetes untuk memanajemen kontainer di Kubernetes cluster selama kontainer running di Kubernetes selain di terminal server cluster sendiri. Kubernetes Dashboard UI Web Tool juga dapat diakses menggunakan IP Public Worker Node 1. Selanjutnya di sini dapat dilihat yaitu analisa dari hasil pengujian, di mana resource yang terdapat pada cluster node terdiri dari CPU dan memori. CPU dan memori masing-masing merupakan jenis sumber daya, di mana sebuah jenis sumber daya memiliki satuan dasar. CPU ditentukan dalam satuan jumlah core, dan memori ditentukan dalam satuan byte. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasannya dalam perbandingan jumlah data resource dari kontainer runtime pada Kubernetes, jika sebuah kontainer melebihi batas memorinya, kontainer tersebut mungkin akan diterminasi. Dan jika kontainer tersebut dapat diulang kembali atau di restart, kubelet akan merestart kembali, seperti jenis kegagalan lainnya. Jika sebuah kontainer melebihi request memorinya, kemungkinan pod akan dipindahkan kapanpun node tersebut kehabisan memori. Di sanalah nanti fungsi Kubernetes sebagai load balancing. Selanjutnya adalah di sini saya telah melampirkan link video demonstrasi sistem dalam teknik virtualisasi manajemen kontainer menggunakan Kubernetes sebagai machine orchestration. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana dari sistem yang telah saya buat dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu berhasil menginstal Docker sebagai arsitektur Kubernetes atau container runtime pada machine orchestration. Yang kedua, berhasil menghubungkan antar jaringan server di cluster, di mana server cluster terdiri dari satu server master node dan dua server worker node, sehingga sistem dapat saling berkomunikasi dalam membentuk satu kesatuan. Yang ketiga yaitu dapat mengimplementasikan dalam package 7 layanan aplikasi web seperti Golang, Nginx, Apache 2, Tomcat, MySQL, Nginx dengan PHP, dan Apache dengan PHP untuk didockerize sehingga dapat dikemas oleh Docker container dengan kode dan environment yang berbeda. Yang keempat yaitu kontainer yang sudah di-package berhasil dimanajemen oleh Kubernetes menggunakan teknik deployment dan service, sehingga klien dapat mengakses layanan tersebut. Yang kelima yaitu dapat menginstal Kubernetes Dashboard UI untuk memanajemen kontainer sebagai monitoring status, proses smart cluster, dan komponen Kubernetes selain memonitoringnya dari dalam server cluster sendiri. Yang terakhir yaitu terdapat beberapa resource yang digunakan oleh kontainer pada Kubernetes seperti CPU, memori, pod, deployment, service, dan replica set. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.